Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen. Ketiga tingkatan tersebut adalah yang pertama top manager atau manajer puncak, yang kedua middle manager atau manajer menengah, yang ketiga lower manager atau supervisor adalah manajer bawahan. Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek. Yang pertama, fungsi administrasi, yakni menyediakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitas lainnya. Dan yang kedua, fungsi sebagai top manajemen, yakni menyediakan planning. Yang pertama planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Kemudian dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh terhadap pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi dapat juga dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu sendiri antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Teori ini cenderung terhadap 2 hal, yaitu yang pertama konsiderasi, kecenderungan seorang pemimpin yang berhubungan akrab dengan bawahannya, misalnya seperti membela bawahannya, memberikan masukan kepada bawahannya, serta berkonsultasi dengan bawahannya. Kemudian yang kedua yaitu struktur inisiasi, kecenderungan pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahannya, misalnya seperti menginstruksikan atau mengarahkan bawahannya agar segera menyelesaikan tugasnya. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi bawahannya. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Yang pertama, pendidikan umum yang luas. Yang kedua, kemampuan berkembang secara mental. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin generalis yang baik juga. Yang keempat, kemampuan analitis. Yang kelima, memiliki daya ingat yang kuat. Yang keenam, mempunyai kapasitas integratif. Yang ketujuh, keterampilan mendidik. Yang kedelapan, keterampilan komunikasi. Ada banyak studi mengenai gaya kepemimpinan, salah satunya yang dikemukakan oleh Blenhard. Dia mengemukakan 4 gaya. Yang pertama, directing, yaitu apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakannya, kita bisa menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil. Yang ketiga yaitu supporting, sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dan yang keempat yaitu delegating, sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif.